Hujan tak berhenti mengguyur kota Bekasi sejak malam sebelumnya. Air turun tanpa jeda, seperti tangisan langit yang tak sanggup lagi disimpan. Sungai Cikarang yang mengalir membelah permukiman warga pun meluap, membawa serta ranting, sampah, dan harapan yang perlahan hanyut bersama arus. Di bantaran sungai, rumah-rumah berdiri rapat, seolah saling menopang dari runtuhnya waktu. Disitulah hidup ratusan keluarga yang selama bertahun-tahun membangun kehidupan dari puing-puing keterpaksaan. Mereka bukan perusak, hanya pengisi ruang kosong yang negara biarkan terlalu lama. Kampung itu bukan kampung resmi. Tak ada plang nama, tak ada jalan besar yang masuk. Rumah-rumah berdiri tanpa sertifikat, di atas tanah yang pemerintah sebut sebagai milik negara. Tapi bagi mereka yang tinggal di sana, itu lebih dari sekadar tanah. Itu adalah tempat pertama anak mereka belajar berjalan, tempat terakhir suami mengembuskan napas, tempat kenangan ditanam, disiram, dan tumbuh menjadi bagian dari hidup. Tak ada pilihan lain. Hidup mahal, upah kecil, dan dunia terlalu sempit untuk orang-orang kecil. Pagi itu, media sosial ramai. Video banjir tersebar. Komentar warganet menghujat, kenapa masih tinggal di pinggir kali, pantas aja banjir, harusnya digusur semua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian. Tak ada yang pernah duduk bersama Mbah Samin, lelaki tua yang menghabiskan sisa usianya di rumah kayu pinggir sungai itu, dan mendengar bagaimana ia dulu datang ke sana dengan satu karung pakaian dan segenggam tekad untuk bertahan hidup. Beberapa hari kemudian, keluar pengumuman dari Pemprov Jawa Barat. Program normalisasi sungai akan segera dilaksanakan. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mengumumkan bahwa bantaran sungai yang dipenuhi bangunan liar akan segera ditertibkan demi menyelamatkan lingkungan dan mencegah banjir tahunan. Kata-kata beliau disambut gembira oleh banyak kalangan. Tapi di bantaran kali itu, pengumuman itu terdengar seperti gemuruh alat berat yang akan menghapus seluruh jejak kehidupan. Tak ada yang berani bersuara, kecuali angin yang membawa kabar buruk dari hulu. Mbah Samin hanya duduk diam di bangku kayu di depan rumahnya. Tangannya gemetar memegang cangkir teh yang sudah tak hangat lagi. Matanya menatap sungai yang mengalir lebih deras dari biasanya. Dalam diam, ia tahu saatnya sudah dekat. Bukan waktu kematian, tapi waktu kehilangan. Dan ia belum siap, tidak untuk meninggalkan rumah yang dibangunnya sendiri, tidak untuk menyerah pada dunia yang semakin tak memihak orang tua sepertinya. Tapi suara dari hulu telah datang, dan ia tahu ini bukan mimpi. Ini awal dari akhir. Mbah Samin bukan sekadar penghuni bantaran kali. Ia adalah saksi hidup perubahan zaman di kampung itu. Puluhan tahun lalu, saat kota belum seramai sekarang, ia datang ke Bekasi bersama istrinya dan membangun gubuk kecil dari papan bekas. Saat itu, tanah ini hanyalah lahan kosong tak terurus. Tak ada listrik, tak ada air bersih, bahkan tak ada jalan masuk. Tapi Mbah Samin percaya, selama ada niat baik dan kerja keras, tanah bisa menjadi rumah. Dari bambu dan kayu, ia menyusun hidup. Dari derasnya hujan, ia belajar bertahan. Setiap pagi, ia duduk di depan rumah sambil menganyam bambu, membuat keranjang dan tampah pesanan warga pasar. Tangan tuanya masih cekatan meski urat-uratnya mulai kaku. Cucunya, Lela, sering duduk di sebelahnya, menggambar atau menanyakan banyak hal tentang masa lalu. "Kakek, kenapa nggak tinggal di rumah bagus kayak di TV?" tanya Lela suatu hari. Mbah Samin hanya tersenyum, karena yang penting bukan besar rumahnya, tapi tenang hatinya. Jawaban itu terlalu sederhana untuk anak kecil, tapi terlalu dalam untuk dipahami dunia yang hanya mengejar bentuk, bukan makna. Di kampung itu, Mbah Samin dikenal sebagai orang tua yang ramah dan bijak. Ia sering membantu tetangga memperbaiki genteng, mengantar orang sakit, atau mendamaikan yang bertengkar. Ia tak punya banyak harta, tapi punya wibawa yang membuat semua orang menghormatinya. Di usia senjanya, ia seharusnya tinggal menikmati masa tua, tapi kenyataan berkata lain.
Kehidupan di bantaran kali tak pernah tenang, ancaman banjir, penyakit, dan kini penggusuran. Walau begitu, Mbah Samin tak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa semua ada jalannya. Tapi dalam diam, ia menyimpan satu ketakutan besar, kehilangan rumahnya. Rumah itu bukan sekadar tempat berteduh. Di sana ia mengubur kenangan tentang istrinya yang wafat 5 tahun lalu. Di sana ia menyimpan baju terakhir anaknya yang tewas kecelakaan kerja. Dan di sana pula ia menaruh harapan terakhirnya, cucunya bisa sekolah, tumbuh jadi orang pintar, dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang seolah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hari demi hari berlalu, sungai tetap mengalir, membawa berita dari hulu. Kampung semakin gelisah. Isu penggusuran mulai berubah dari gosip menjadi kenyataan. Tapi Mbah Samin tetap seperti biasa, tenang di luar, tapi bergemuruh di dalam. Ia tahu, badai bisa datang kapan saja. Dan kali ini, mungkin tak hanya merobohkan rumahnya, tapi juga seluruh sisa harapannya. Pagi itu, suara motor berhenti di depan pos ronda. Seorang petugas kelurahan menempelkan selebaran berstempel resmi. Kertas itu sedikit robek di pinggir, tertiup angin. Judulnya tegas, Pemberitahuan Penertiban Pemukiman Liar di Bantaran Sungai, Program Normalisasi Sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Warga mulai berdatangan membaca. Beberapa bertanya-tanya, beberapa hanya menggeleng, dan sebagian lagi menatap kosong. Seolah mereka sudah tahu, tapi tetap tak siap. Mbah Samin membaca perlahan, kata demi kata. Setiap baris terasa seperti palu yang mengetuk dada. Warga diberi waktu 7 hari untuk mengosongkan lahan. Setelah itu, pembongkaran akan dilakukan dengan bantuan aparat. Kalimat itu menggema di kepalanya. 7 hari. 7 hari untuk mengemasi puluhan tahun hidup. 7 hari untuk menghapus semua kenangan. Hanya 7 hari, itulah yang dunia berikan kepada orang-orang kecil yang tak punya kuasa. Tetangga mulai sibuk, ada yang mencari kontrakan, ada yang bingung mau kemana, dan tak sedikit yang hanya termenung di depan rumah. Suasana kampung berubah, tawa anak-anak berganti dengan isak ibu-ibu. Warung kopi yang biasa ramai menjadi sunyi. Semua seakan menunggu hari eksekusi. Tapi Mbah Samin tetap seperti biasa. Ia masih duduk di depan rumah, menyelesaikan anyaman bambunya, seolah hidup tak terganggu. Namun di dalam hatinya, ada badai. Malam itu, Mbah Samin tak bisa tidur. Ia duduk di atas tikar, menatap dinding rumahnya yang penuh foto lama. Ada gambar pernikahannya, foto anaknya yang berseragam sekolah, dan gambar kecil cucunya saat bayi. Ia tahu, semua itu akan hilang. Bukan karena ia membuangnya, tapi karena rumah tempat kenangan itu berdiri akan dirobohkan. Apa aku salah tinggal di sini? Gumamnya lirih. Di luar, angin meniup selebaran yang menempel di pos. Kertas itu berkibar, seperti bendera putih kecil tanda menyerah. Tapi Mbah Samin belum menyerah. Belum. Bukan karena ia yakin akan menang, tapi karena ia tak tahu lagi kemana harus pergi. Rumah ini mungkin bukan sah di atas kertas, tapi sangat sah di hatinya. Dan untuk itu, ia masih ingin bertahan, meski sebentar lagi, hukum akan mengetuk pintunya. 2 hari setelah surat itu ditempel, sebuah spanduk besar terbentang di ujung jalan kampung. Tulisan tebal berwarna merah menyala, normalisasi sungai bebas banjir, arahan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Warga berkumpul di bawahnya, membaca dengan mata penuh. Tanya, nama itu? Nama yang dikenal luas karena gaya khas dan program-program kontroversialnya, kini hadir di tengah kehidupan mereka, tapi bukan membawa bantuan, melainkan penggusuran. Sebagian warga mengeluh, sebagian lain mencoba memahami. Demi kebaikan bersama, kata mereka yang mendukung. Kalau nggak digusur, banjir terus, tambah yang lain. Tapi bagi Mbah Samin dan banyak lainnya, argumen itu terlalu jauh dari kenyataan sehari-hari. Mereka tahu banjir itu menyusahkan, tapi bukan mereka yang mulai merusak aliran sungai. Pabrik besar di hulu membuang limbah seenaknya, apartemen baru dibangun di tanah resapan,
tapi yang digusur, rumah-rumah kecil di pinggiran. Mbah Samin berdiri memandangi spanduk itu lama sekali. Nama Kang Deddy Mulyadi tertulis besar-besar, seolah semua keputusan datang dari satu orang. Tapi Mbah Samin tahu, ini bukan soal siapa, tapi tentang bagaimana. Ia tak membenci orang yang membuat kebijakan. Ia hanya merasa, orang seperti dirinya tak pernah masuk dalam perhitungan. Mereka terlalu kecil, terlalu sederhana, terlalu mudah disingkirkan. Bahkan untuk berdialog pun mereka tak punya panggung. Hari itu, media datang. Wartawan mewawancarai beberapa warga, mengambil gambar rumah-rumah reot dan anak-anak bermain di kubangan air. Tapi yang mereka tayangkan hanyalah bagian kumuhnya. Mereka lupa bahwa di balik tembok kayu itu ada ibu yang sedang memasak, ada anak yang belajar, ada kakek tua yang menulis puisi di hatinya. Mbah Samin hanya bisa tertawa pahit saat melihat berita itu malam harinya. Dunia memang pandai memilih sisi mana yang ingin ditunjukkan. Namun spanduk itu tetap berdiri. Menjadi simbol bahwa perubahan tak bisa dihentikan, dan kadang tak peduli siapa yang harus dikorbankan. Mbah Samin menatap langit. Jika air memang harus mengalir, bisiknya, maka biarlah aku menjadi batu terakhir yang mencoba menahannya. Ia tak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin tak dilupakan begitu saja. Pagi itu, suasana warung kopi di ujung kampung lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, Mbah Samin dan beberapa bapak-bapak lain duduk di sana, bercanda tentang cuaca atau politik, sambil menyeruput kopi hitam. Tapi kini, mereka duduk diam, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Di atas meja, koran lokal memuat berita utama, Pemprov mulai penertiban bantaran kali di Bekasi, normalisasi akan dilanjutkan tanpa kompromi. Mbah Samin menatap kopi di hadapannya, yang mulai dingin. Wajah-wajah di sekelilingnya tampak lelah. Seorang tetangga bertanya, "Pak Samin, kalau nanti digusur, panjenengan mau pindah kemana?" Ia diam sejenak sebelum menjawab, "Aku nggak tahu. Rumah ini bukan sekadar tempat tidur, ini tempat kenanganku." Tak ada yang bisa membantah. Semua tahu, tidak mudah bagi orang tua untuk memulai dari nol. Apalagi nol yang dipaksakan. Sepulang dari warung, Mbah Samin berhenti di musala kecil kampung. Ia duduk di sudut, membuka sajadah, dan mulai berdoa. Suaranya lirih, tapi getarannya kuat. "Ya Allah, yen pancen aku kudu lunga, paringi aku ati kang kuat. Tapi nek isih iso, tulung jaga omahku iki. Ya Allah, kalau memang aku harus pergi, berikan aku hati yang kuat. Tapi kalau masih bisa, tolong jaga rumahku ini." Doa itu seperti tangisan yang tak bersuara, menggantung di udara. Lela, cucu Mbah Samin, duduk di pangkuannya malam itu. "Kakek, rumah kita bakal dihancurin?" tanyanya polos. Mbah Samin mengangguk pelan, berusaha tersenyum. "Tapi kita masih punya satu sama lain, ya," lanjut Lela. Kali ini, senyuman Mbah Samin tak bisa tertahan. Ia memeluk cucunya erat, seolah memindahkan semua kekuatannya kepada gadis kecil itu. Tapi jauh di dalam hati, Mbah Samin tahu, waktu mereka di tempat itu tak akan lama lagi. Ia tak tahu bagaimana cara bertahan dari badai yang akan datang. Tapi ia tahu satu hal, ia tak akan pergi tanpa suara. Sebab bagi orang seperti dirinya, terkadang, satu-satunya warisan yang bisa ia tinggalkan hanyalah keberanian untuk tetap berdiri, meski seluruh dunia menyuruhnya mundur. Hari itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Matahari belum tinggi, tapi suara kendaraan berat sudah terdengar dari kejauhan. Truk-truk berisi petugas Satpol PP dan alat berat perlahan memasuki gang sempit kampung bantaran. Warga berhamburan keluar rumah, sebagian masih dalam pakaian tidur, sebagian sibuk mengemasi barang seadanya. Mbah Samin hanya berdiri di depan rumahnya, tongkat kayu di tangan, tubuhnya tegak meski digerogoti usia. Hari yang selama ini dibicarakan dengan berbisik akhirnya tiba, dan tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Petugas turun dengan wajah kaku, membawa surat tugas dan pengeras suara. Mereka menyapa warga dengan sopan, namun tetap tegas.
Kami mohon kerjasamanya, demi keselamatan dan masa depan lingkungan, ujar salah satu petugas. Tapi tak ada kata yang bisa menghibur hati yang patah. Mereka yang tinggal di sana bukan penjahat. Mereka hanya orang-orang kecil yang tersudut oleh harga tanah dan aturan kota yang makin rumit. Mereka tahu tidak bisa melawan, tapi tetap berharap ada sedikit belas kasihan tersisa di balik rompi dan seragam itu. Mbah Samin tidak bergerak dari tempatnya. Petugas mendekat, mencoba berbicara, menjelaskan prosedur. Tapi sang kakek menatap lurus ke mata mereka, dan berkata dengan suara rendah, "Ini bukan sekadar rumah. Ini hidupku. Kalau kalian mau merobohkannya, robohkan sekalian tubuhku." Kata-kata itu membuat beberapa petugas tercekat. Seorang di antaranya, yang lebih muda, terlihat menunduk. Mungkin karena ia melihat ayahnya sendiri dalam sosok tua yang berdiri keras kepala di depannya. Di seberang kampung, suara ekskavator sudah mulai bekerja. Satu demi satu rumah dirubuhkan. Tembok-tembok reot roboh seperti kertas basah. Tangisan terdengar, anak-anak dipeluk ibunya, suara barang pecah bersahutan dengan teriakan panik. Tapi rumah Mbah Samin masih berdiri. Ia belum pindah. Ia belum menyerah. Bukan karena ia percaya bisa menang, tapi karena ia tahu, seseorang harus menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa dibungkam oleh kebijakan yang tak menyisakan ruang bicara. Hari itu, waktu terasa sangat panjang. Panas matahari dan debu memenuhi udara. Kampung yang semula hidup, perlahan berubah jadi puing-puing. Rumah-rumah tak lagi punya nama, hanya angka-angka di daftar inventaris. Tapi Mbah Samin masih berdiri, tubuhnya mulai lelah, tapi jiwanya belum hancur. Ia tahu, malam nanti mungkin ia sudah tak punya atap. Tapi harga dirinya belum rela pergi tanpa perlawanan terakhir. Langit mulai mendung saat alat berat akhirnya berhenti di depan rumah Mbah Samin. Petugas kembali menghampiri, kali ini dengan lebih banyak orang. Seorang petugas senior berbicara lebih tegas, "Bapak, kami mohon kerjasamanya. Ini sudah diputuskan dan tidak bisa ditunda." Namun, Mbah Samin tetap tak bergeming. Di matanya, tak ada ketakutan, hanya luka yang terlalu lama tertahan. Tongkat kayu di tangannya kini menjadi simbol perlawanan. Bukan kekerasan, tapi penolakan untuk dilupakan. "Sampeyan ngerti opo soal uripku?" katanya lantang. "Aku sing nandur wit-witan nang kene. Aku sing dandani tanggul pas banjir. Aku sing bantu tetangga nek ana masalah. Tapi saiki, kabeh dibuang kaya sampah. Apa kalian tahu tentang hidup saya? Saya yang menanam pohon di sini. Saya yang memperbaiki tanggul saat banjir. Saya yang membantu tetangga saat ada masalah. Tapi sekarang, semuanya dibuang seperti sampah." Suaranya menggema di antara bangunan yang tersisa. Warga yang lain mulai berkumpul, menyaksikan kakek tua yang menjadi simbol keberanian terakhir mereka. Beberapa petugas mulai gelisah. Mereka dihadapkan pada dilema antara tugas dan hati nurani. Tapi sistem tidak punya waktu untuk ragu. Instruksi tetap harus dijalankan. Mbah Samin diperingatkan untuk terakhir kalinya. Tapi ia justru melangkah lebih dekat ke ekskavator, memukulkan tongkatnya ke tanah sambil berkata, "Ayo, runtuhkan semuanya. Tapi ingat, kalian juga sedang menghancurkan hati orang tua." Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban batin yang sudah terlalu berat ditanggung sendiri. Dalam sekejap, petugas memegang lengannya, memaksanya menjauh. Suara cucunya menangis memanggil, "Kakek." Lela berlari ke arahnya, memeluk tubuh kakek yang perlahan melemah. Tapi semangatnya masih menyala. "Lela, simpen kenangan rumah ini di hatimu. Bangunan bisa hancur, tapi ingatanmu jangan sampai ikut hilang." Ucapan itu seperti pesan terakhir, bukan tentang properti, tapi tentang martabat. Rumah itu akhirnya dihancurkan. Dindingnya runtuh, atapnya roboh, dan barang-barang berserakan seperti sisa perang. Mbah Samin duduk lemas di trotoar, dipeluk cucunya, memandangi serpihan hidupnya yang kini tinggal abu. Tapi satu hal pasti, ia telah bicara. Ia telah berdiri.
Ia telah mengamuk bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian yang dunia kadang lupa dimiliki oleh orang tua sepertinya. Sore menjelang malam, hujan gerimis mulai turun, membasahi puing-puing yang belum sempat disapu. Kampung itu kini seperti tanah tak bertuan. Yang dulu penuh suara ayam berkokok, anak-anak berlari, dan ibu-ibu menjemur pakaian, kini hanya menyisakan kehampaan. Satu persatu warga mulai pergi, membawa barang seadanya. Ada yang ke rumah saudara, ada yang belum tahu mau kemana. Bekas rumah Mbah Samin menjadi gundukan papan dan seng, tertutup separuh plastik biru sebagai peneduh sementara. Mbah Samin dan Lela bermalam di musala kecil kampung. Tak ada kasur, hanya tikar tipis dan selimut tua. Malam itu, tak ada suara. Bahkan Lela pun tak bertanya apa-apa. Ia hanya memeluk erat tangan kakeknya, mencoba mencari hangat dari tubuh yang perlahan melemah. Di dinding musala, sisa air hujan merembes, menambah dingin yang menggigit. Tapi bukan suhu yang membuat Mbah Samin menggigil, melainkan kenyataan bahwa hidup mereka telah benar-benar berubah. Dalam diamnya, Mbah Samin mengulang-ulang doa yang sama. Doa yang ia panjatkan sejak malam pertama mendengar kabar penggusuran. Tapi kali ini, ia tidak lagi meminta agar rumahnya dipertahankan. Ia hanya memohon agar hatinya dikuatkan, dan agar Lela diberikan jalan hidup yang lebih terang dari dirinya. Ia tahu, rumah bisa dibangun kembali, tapi jiwa yang retak butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Paginya, beberapa relawan datang. Mereka membawa makanan dan tenda darurat. Ada juga tim pendataan dari dinas sosial, menanyakan nama dan usia. Tapi tak satu pun dari mereka bisa menjawab kemana Mbah Samin harus pergi. Data dicatat, tapi nasib tak dipastikan. Pemerintah berjalan sesuai protokol, tapi kehidupan tak punya jalur tetap. Mereka yang terusir seperti Mbah Samin, hidupnya tak pernah benar-benar masuk dalam skema pembangunan. Musim hujan belum berakhir, dan begitu pula penderitaan mereka. Tapi di balik reruntuhan, Mbah Samin melihat satu hal, cucunya masih tersenyum. Dan itu cukup baginya untuk tetap hidup, meski tanpa rumah, tanpa jaminan, dan tanpa kepastian. Karena selama masih ada cinta, masih ada harapan, meski kecil dan terjepit di antara puing-puing sunyi. Beberapa minggu berlalu, dan proyek normalisasi berjalan sesuai rencana. Sungai yang dulu sempit dan tersumbat kini mulai terlihat lebar. Aliran air lebih deras, lebih bersih. Media-media lokal menyoroti keberhasilan program ini. Gubernur mendapat pujian, petugas lapangan disebut sebagai pahlawan lingkungan. Semua tampak rapi di layar berita, seolah tak ada luka yang mengiringi langkah ekskavator itu. Namun, tak satu pun dari mereka datang kembali ke kampung bekas penggusuran. Mereka tak melihat sisa pakaian anak-anak yang masih tergantung di kawat berduri. Mereka tak mendengar suara perempuan tua yang tiap pagi mencari sisa kayu untuk membuat dapur darurat. Dan mereka tentu tak menyapa Mbah Samin yang kini hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengandalkan belas kasih dan semangat yang tersisa. Sungai memang mengalir lebih lancar. Tapi di mata Mbah Samin, air itu tak lagi jernih. Ia melihat arusnya membawa pergi sebagian hidupnya, sebagian kenangannya, sebagian dirinya. Ia tak membenci siapapun. Ia hanya belajar menerima bahwa dunia ini tak selalu adil, dan bahwa kadang suara orang kecil harus tenggelam agar sistem bisa tetap berjalan. Setiap sore, Mbah Samin membawa Lela ke pinggir sungai, duduk di atas batu besar, memandangi aliran air yang tak henti. Di sana, ia mengajari cucunya membaca, menulis, dan bercerita tentang ibunya. Ia tidak punya rumah untuk diwariskan, tapi ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih, kekuatan untuk bertahan, keberanian untuk hidup jujur, dan kesadaran bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tanah yang mereka sebut bukan milikmu. Air terus mengalir, dunia terus bergerak, tapi di hati Mbah Samin, waktu seolah berhenti di hari rumahnya roboh. Bukan karena ia tak mau maju, tapi karena sebagian dari dirinya masih tertinggal di sana. Di sebuah bantaran kecil yang dulu disebut kumuh,
tapi baginya adalah tempat paling indah di dunia. 2 bulan berlalu, kampung lama kini berubah jadi jalur hijau dan tanggul beton. Mbah Samin dan Lela kini tinggal di rumah penampungan sederhana di pinggiran kota. Bangunannya sempit, tapi cukup layak. Di sana, ia mulai membuat kerajinan bambu lagi, dibantu beberapa anak-anak muda dari kampung sebelah. Lela bersekolah dengan bantuan donatur, dan setiap malam, mereka masih makan bersama sambil mengingat masa lalu, bukan untuk meratap, tapi sebagai pelajaran. Mbah Samin mulai dikenal warga sekitar. Bukan karena kisah penggusurannya, tapi karena kebaikannya. Ia mengajari anak-anak membuat mainan bambu, mendongeng tentang alam, dan membagikan semangat hidup. Meski tubuhnya mulai ringkih, semangatnya tetap menyala. Ia tak lagi berharap bisa kembali ke rumah lamanya. Ia hanya ingin sisa hidupnya bisa bermanfaat, meski sederhana, meski kecil. Kadang, wartawan datang untuk mewawancarai. Tapi Mbah Samin selalu menolak diwawancara panjang. Ia hanya berkata, "Kalau mau tahu kisahku, lihat saja Lela. Dia adalah rumah yang tak bisa digusur." Kalimat itu selalu membuat orang terdiam. Ia telah kehilangan segalanya, kecuali harapan. Dan itu cukup untuk menghidupinya. Suatu hari, Lela membacakan puisi yang ia tulis di sekolah. Isinya tentang kakeknya, tentang rumah yang hilang, tapi cinta yang tetap tinggal. Mbah Samin menangis diam-diam. Ia tak pernah menyangka, reruntuhan masa lalu justru menjadi fondasi masa depan cucunya. Jejak Mbah Samin mungkin telah terhapus dari bantaran kali. Tapi kisahnya tidak. Ia hidup dalam hati orang-orang yang melihatnya berdiri tegak di tengah badai, dalam diri Lela yang terus belajar dan bermimpi, dan dalam catatan sejarah kecil tentang seorang lelaki sepuh yang mempertahankan rumahnya, bukan karena hukum,